Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Baik dan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai belajar kita, Bapak absen dulu. Siswa Bapak, siapa yang hadir hari ini? Bapak bacakan dari sini nanti namanya. Kalau Bapak baca, hadir, itu aja ya. Ya? Oke, Muren. Benedik. Sika. Joy. Hana. Dian. Nopri. Sabti. Orlando. Rivaldi. Diardo. Emmanuel. Yesi. Pia. Cika. Mudi. Iya, hadir semua ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai berdoa dulu satu orang. Ayo, anak Bapak Rivaldi, pimpin doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar berkata kami Tuhan, bukalah pintu ilmu kami Tuhan, supaya kami bisa menjawab apa yang dibilang guru. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Ya, amin. Oke, buka buku tema kita, tema 2, selalu berenergi. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa? Sumber daya alam serta pemanfaatannya bagi ekonomi. Mana sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Mungkin minggu lalu Bapak cuma menjelaskan tentang itu sumber daya alam, ya kan? Coba untuk hari ini, sumber daya alam itu yang minggu lalu Bapak bilang apa? Sumber daya alam apa? Yang dari alam. Apa? Yang dari alam. Iya, yang dari alam dan dapat dimanfaatkan, ya kan? Coba dulu kelompok orang Simuren. Sumber daya alam itu ada 2 jenis minggu lalu Bapak bilang. Coba sebutkan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Satu lagi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Iya, masih ingat ya? Betul ya itu bilang kawannya? Betul. Iya. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mungkin minggu lalu Bapak memberikan soal. Di sini Bapak sudah Bapak periksa soal malam minggu lalu. Masih banyak yang salah. Hanya ada berapa orang ini? 3 orang atau lebih? 5 orang. 5 orang yang siap, yang bisa mengerjakan dengan benar. Yang lain masih banyak yang bersalah. Mungkin Bapak di hari ini Bapak buat lagi soal yang sama, Bapak bagi mungkin nanti ke hadapan Bapak. Semua soal ini bisa yang ada yang menjawab. Dan di hari ini juga kita periksa. Oke? Paham ya anak-anak Bapak ya? Oke, sebelum Bapak berikan soal, kita ulangi lagi teori belajar kita tentang sumber daya alam dengan pemanfaatannya untuk ekonomi. Ya, di sini Bapak sudah menyediakan gambar. Dan Bapak buat di sini gambar ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan ada juga di sini. Sebelum kita memasuki yang 2 ini gambar, kita akan membuat dulu, kita mau lihat peta daerah kita. Daerah kita itu mungkin kita bilang Kabupaten Simalungun, ya kan? Kita tinggal di Kabupaten Simalungun kan? Ya. Di sini ada mungkin Bapak buat salah satu peta Kabupaten Simalungun. Simalungun itu luas. Ada kalau tidak salah Bapak 30 lebih kecamatan. Termasuk itu kecamatan kita Kuta Bayu Raja. Iya kan? Kecamatan kita apa? Kuta Bayu Raja. Oke, sebelum kita memasuki ini, di sini kita memahami dulu. Simalungun ini kan luas. Tiap-tiap daerah atau tiap-tiap kecamatan ada sumber daya alamnya.
Sumber daya alam apa? Sumber daya alam hasil bumi, sumber daya alam bisa kita bilang perkebunan, sumber daya alam yang bisa kita bilang perusahaan air minum atau PDAM. Ya, di sini Bapak tunjukkan satu persatu. Tolong diperhatikan ini belakangan lurus Bapak. Pandangannya ke depan. Kita ambil dulu kecamatan kita Huta Bayu Raja. Ya, di sini dia. Bapak tunjuk. Huta Bayu Raja ini. Mungkin di sini ada Bosar, Majawa, tempat sekolah kita ini atau tempat tinggalmu. Di Huta Bayu Raja, khususnya di kampung kita ini, Bosar dan Majawa ini, apa nih sumber daya alam yang ada di sini? Perkebunan apa? Ayo. Perkebunan apa? Jagung. Iya, jagung masyarakat. Baru? Padi. Petani. Baru? Nangka ya. Baru? Ya, tanaman sawit yaitu PTPN 4 ya. Di sini kita ada sumber daya alam PTPN ya, atau perkebunan sawit. Oke, setelah kita pahami, Bapak tunjukkan seperti di kecamatan Hatujuan, Bapak pernah ke situ. Di situ ada pembangkit listrik tenaga air. Untuk apa itu pembangkit listrik tenaga air? Ayo. Untuk apa itu pembangkit listrik tenaga air? Ayo kelompok anak sebenarnya. Apa itu gunanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air? Hah? Menghasilkan? Menghasilkan apa? Menghasilkan air. Air itu sumbernya. Menghasilkan? Ya, namanya juga pembangkit listrik. Dia menghasilkan? Listrik. Iya. Supaya bisa rumah kita terang pada malam hari. Itu diatur duluan. Bapak ambil lagi contoh di kecamatan Purba atau Cidamani. Di sini ada sumber daya alam peternakan ikan di Danau Toba, di pinggiran Danau Toba. Untuk apa itu peternakan ikan? Untuk apa? Untuk apa itu kalau bawa si Respika? Untuk apa itu peternakan ikan? Ya untuk kita konsumsi, kita makan. Iya kan? Ikan dipelihara supaya untuk dimakan. Iya, aduh. Mananya yang mana apa ini? Oke, yang lanjutnya kita ambil dulu lagi contohnya di kecamatan tetangga kita, Bosar Marigas atau Utara. Di sana banyak PTPN 4 Mayang. Ya kan? Kalau dibilang PTPN 4 berarti perkebunan sawit. Di sana mungkin sawit lebih banyak daripada padi, jagung, ya kan? Dan satu lagi tempat wisata, Cidamani. Apa yang ada di situ? Iya, perkebunan kebun teh. Itu kan bermanfaat kan? Nanti kau bilang, Mak, kok banyak kali di sini Mak kebun teh. Iya, itu untuk membuat bubuk teh dan bisa kita minum teh manis, ya kan? Kalau nggak ada teh manis, buat apapun itu bisa kan? Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke sini tentang daerah-daerah kita, siapa yang mau menambahi contohnya di kecamatan mana itu? Siapa pernah ke tempat orang yang ada sumber daya alamnya? Siapa pernah? Ya Pak, saya Pak di Jambi, di Riau, banyak sawit, gitu kan? Iya kan? Di Sibolga Pak, saya pernah banyak di sana keramba ikan. Kita hanya fokus dulu ke Simalungun karena kita tinggal di Kabupaten Simalungun. Iya. Oke, gambar ini lagi. Mari kita perhatikan gambar yang sudah Bapak sediakan. Di sini sumber daya alam, Bapak singkat ya, sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada gambar apa ini? Gambar apa ini? Air. Ini? Ini? Iya. Ya, satu-satu kita bahas. Air ini tidak dapat diperbarui. Ya udah tinggal air. Hanya air aja, ya kan? Kalau kita buat teh manis, ya air ini, ya kan? Nggak bisa dirubah menjadi benda yang lain, ya kan? Ya cuma air, ya udah air. Jangan nanti kau bilang nanti
air putih, air warna merah, itu warnanya berbeda. Wujudnya sama, ya air. Iya kan? Oke. Yang kedua, matahari. Ya matahari tahu lah kita dari zaman dulu pun matahari seperti itu terus. Ada pernah matahari berubah warna. Ya kan gitu-gitu aja dia kan? Mungkin yang kita rasakan matahari itu panas, sejuk. Kalau pagi-pagi jam 8 sampai jam 9 mataharinya masih hangat. Jam 12 sampai jam setengah 3 panas. Kita membuat kita keluar dari rumah aja kita kayaknya malas keluar karena matahari panas, ya kan? Angin, ya angin gitu-gitu aja. Kalau datang angin ke badan kita sejuk. Kalau kelamaan kita di kipas angin, masuk angin, ya kan? Kembung perutnya. Ya, jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu, sumber alamnya itu yang dari alam, ya, dari alam dan tidak dapat diperbarui. Maksudnya di situ, ya contohnya Bapak buat air, ya air, bentuknya terus air, ya kan? Yo, di sini ada pertanyaan, ayo tanya satu orang, apa? Pak, contoh yang lain Pak, gini Pak, bisa Pak bilang gitu, ayo. Sampai bisa berikan contoh satu dari bapak bilang ini yang ada di gambar. Siapa yang bisa membuat contoh? Ayo anak bapak, kita paham, bapak jelaskan. Ayo, buat dulu satu contoh dari kelompok Semuren. Ayo satu aja. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu. Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja dia. Ada contohnya? Ayo yang lain bantu. Tanah, iya. Tanah itu seperti itu, iya kan? Mau kemana pun kau, ke Bosan Madigas kau, entah ke Udabari, tetap kayak gitu bentuk tanah. Mungkin ada tanah liat, tanah kita, tanah subur, iya kan? Kayak gitu bentuknya, tidak bisa diperbarui. Ayo yang lain satu lagi dari kelompok Ros Benedi, tanah katanya. Ada lagi? Batu. Iya, batu. Batu. Dia kayak gitu, apalagi batu kerikil ya kan? Kayak itu bentuknya, tidak bisa diolah lagi atau diperbarui lagi. Tetap batu, ya kan? Oke. Sekarang kita masuk ke sumber daya alam yang dapat diperbarui. Di sini ada beberapa buat gambarnya. Pertambangan minyak, ya. Pertambangan minyak. Gambar kedua, apa nih? Besi. Iya, besi. Gambar ketiga, iya, emas. Ada yang bisa memberikan penjelasan itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Contohnya gimana? Contoh kita ambil dulu sumber daya alam pertambangan minyak, ya kan? Apa bukan itu? Ada yang bisa? Anak bapak yang bisa menjelaskan? Berarti dapat diperbarui, ya kan? Tadi beda dengan ini tidak dapat diperbarui seperti itu aja. Ada yang lain dari sana yang bisa memberikan sumber daya alam diperbarui. Contoh kita buat contohnya nanti disambung ya. Pertambangan minyak. Ya, ada perusahaan pertambangan mereka itu menggali ke dalam perut bumi, ditarik semua yang di dalam. Diambil minyaknya untuk apa? Diperbarui untuk kebutuhan kendaraan, baru untuk kebutuhan memasak, gas ya, ya itu juga pertambangan gas ya, minyak dan gas, LPG atau kompor gas di rumah kita. Baru apa lagi? Untuk apa lagi minyak bumi itu? Untuk mesin traktor, menghidupkan mesin traktor kan. Baru juga lagi pertanian, mesin babat ya. Mesin babat juga kan pakai minyak kan. Baru apa lagi? Coba lagi. Traktor atau traktor. Baru kereta, susu. Baru apa lagi? Dan lain-lain banyak ya. Oke, yang kedua besi. Nah ini besi. Tadi mungkin minggu lalu
Papa udah jelaskan sedikit. Besi itu apa tadi minggu lalu Papa bilang? Iya, membuat jendela, bangunan, rumah dari besi, dari kayu, kendaraan mobil, ya kan, bodi mobil, ya, kereta, dan lain-lain lah, banyak lagi ya. Oke, ini yang terakhir, emas. Nah, ini, mungkin pernah jumpa emas, pernah melihat emas? Nah, ya, warna apa? Warna kuning. Ada emas warna putih? Iya, seperti gambar yang Bapak buat itu warna kuning, ya. Mahal nih? Mahal nggak ya? Contohnya, ini emas dijadikan apa? Kalung, gelang, cincin, anting dan lain-lainnya, aksesoris lah ya. Nah, itu dia. Oke, di sini ada pertanyaan. Nah, ada yang mau, coba dulu Bapak yang bertanya, ya kan? Kalau itu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sifatnya habis, iya. Sifatnya habis atau tidak? Habis. Kenapa? Karena hasilnya tidak terlalu banyak. Dipakai habis ya kan? Lama-kelamaan contoh manusia di bumi ini sering memakai bahan bakar minyak atau minyak bumi, contohnya diambil dulu bensin ya untuk kendaraannya, selalu terus dimanfaatkan manusia. Mau pergi ke Santar, pakai kereta, isi minyak. Tetapi minyak bumi ini yaitu bensin tidak ada dibuat manusia, alam yang membuat. Hasilnya terbatas, ya kan? Berapa penduduk manusia di bumi ini? Sekali memakai bahan bakar atau bensin ribuan liter, bahkan ton ribuan. Nanti lama-kelamaan minyak bumi itu tidak ada lagi, stoknya terbatas. Seperti kita udah tahu minyak tanah, iya kan? Adanya minyak tanah kan? Pernah melihat minyak tanah? Minyak tanah itu berfungsi pada saat Bapak itu masa kecil untuk kompor yang pakai kompor biasa, bukan kompor gas ya, kompor yang pakai sumbu. Mungkin sekarang itu sudah jarang terjumpai. Sekarang di rumah kita kompor LPG atau gas, ya kan? Masih ada di rumahnya pakai kompor pakai minyak tanah? Tidak ada lagi ya. Karena kenapa? Minyak tanahnya sudah langka. Tidak ada lagi di bumi minyak tanah, sudah sedikit. Dialihkanlah untuk LPG. Sekarang manusia atau penduduk Indonesia sudah beralih ke kompor gas. Itulah contohnya ya, kelangkaan itu. Jadi masalah tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dia bersifat terbatas. Kalau ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bersifat tetap, tidak tambah, tidak kurang, tidak berubah. Seperti itu aja. Dari zaman dulu sampai sekarang ada dia. Dari matahari ya ada, ya kan, angin ada, batu ya ada, dan lain-lain. Tanah juga ada, itu dia ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, beri tangan. Paham? Paham? Jangan paham, tapi nanti Pak, ini Pak. Paham ya? Oke. Kalau paham, ini ada soal, Bapak tunggu 15 menit atau 20 menit. Atau sebelum itu, Bapak jelaskan ini ada bahan-bahan Bapak buat. Bawa dari rumah. Iya. Di sini ada Bapak buat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini tanah ya, tanah gitu aja dia ya. Di sini pasir yang kita cari tadi, pasir sama tanah ya. Lalu ada lagi Bapak ambil dari rumah itu minyak, kita ambil dulu minyak makan ya.
minyak makan. Ini minyak makan ya. Minyak makan. Ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak makan, ya kan? Ini dari bumi kan. Baru ini gelang atau gelang bapak buat ini contohnya mungkin gelang warna putih. Ya, ini dari besi. Ya kan, besi putih kan? Ya, yang tidak dapat diperbarui. Oke? Baru ada lagi bapak buat dari rumah bahan-bahan dinding. Nah, ini tidak dapat diperbarui. Kalau kita hidupkan ini, dia habis. Iya kan? Gitu-gitu aja dia kan habis kan? Termasuk nanti dia seperti minyak kalau meleleh. Iya kan, nggak bisa lagi dibuat untuk duit kan? Nggak terpakai. Oke? Ada lagi odol. Nah, ini yang putih ya, bukan tempatnya ya. Cairan odol yang di dalam. Kalau kita ikan gigi, nah itu habis ya. Kita pakai habis, beli lagi. Nggak bisa lagi sikat gigi si Benedict jambi. Nggak bisa. Ya kan? Ya habis. Baru yang kedua, sabun. Di sini sabun, ini pun bersifat habis. Ya kan? Kita pakai, habis berkurang makin kecil. Oke. Jadi di sini sudah Bapak tunjukkan contoh-contohnya. Ini adalah contohnya apa? Sumber daya alam tidak dapat Diperbarui. Oke, tidak dapat diperbarui. Ini yang Bapak buat di sini. Yang ini? Yang dapat diperbarui. Iya, yang dapat diperbarui. Oke, ya, paham ya? Udah bisa dibedakan kan jenisnya kan? Dapat. Ya. Di sini Bapak sudah menyediakan soal. Ayo dulu, Abang Biarto, anak Abang Biarto bagi dulu soalnya. Ini satu orang sama jawab kertas jawaban, lembar jawaban ya. Lembar jawabannya ini Bapak kasih. Oke, ditulis nanti lembar jawabannya ya. Ayo ini bagi nah. Ini cara ya juga, jangan juga. Nah, oke, dibagi satu-satu. Sudah dapat? Iya. Kalau sudah dapat, di situ sudah Bapak sediakan ada soal dan lembar jawaban. Tulis Bapak tunggu 15 atau 20 menit untuk mengerjakannya ya. Jangan mengerjakan pakai suara. Oke, baik. Sudah siap? Dapat. Oke, kumpul. Dikumpul berkelompok antar ke depan. Dan kita koreksi, Bapak koreksi di sini. Kumpul depan. Mana berkelompok? Ayo. Tadi udah siap dibilang, ayo. Ayo kelompok Muren. Mana kelompok si Muren? Kelompok si Respi. Ayo sini. Tadi udah siap, bertanya lagi. Ini baru periksa. Ini, udah. Oke. Cepat. Udah. Mana? Ini, apa dia? Cepat. Waktu kita tinggal sedikit lagi, berdepan periksa. Cepat. Oke. Mana dari kelompok si Benedict? Oke, semua? Udah semua? Oke, Bapak tunggu waktu Bapak 5 menit jangan balik saya. Cepat. Oke. Ya. Oke. Setelah siap Bapak periksa, masih ada anak ibu Bapak 3 orang yang belum bisa mengerjakan. Tapi harapan Bapak belajar di rumah. Berhubung waktu bentar lagi mau pulang, ayo kita coba kita tutup proses belajar mengajar kita. Doa dipimpin oleh Benedict, ya,
ditutup dulu apanya, bukunya. Jangan ada yang tinggal barang-barangnya. Diperhatikan semua. Barang-barangnya jangan tinggal. Oke, ayo bang. Ayo, Benedict. Ya, duduk. Mari kita mulai, duduk. Berdoa, berpulang kita. Ada? Iya. Oke, selamat siang semua anak-anak.